Hey sob, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk menggunakan Microsoft Word dari awal sekali ya guys. Dari benar-benar yang tidak tahu apa-apa dan mungkin belum pernah menggunakan Word sama sekali. Oke, kali ini kita akan bahas Word dari awal atau dari pemula. Oke, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Oke, yang pertama yang harus kalian tahu, Word itu adalah aplikasi untuk mengetik ya guys. Jadi buat kalian yang ingin mengetik di komputer atau di laptop kalian, gunakanlah Word ya. Bisa Microsoft Word, bisa Word WPS atau Word jenis lainnya, tapi yang jelas itu menggunakan Word ya. Nah, kali ini kita akan menggunakan Microsoft Word. Kita bisa buka Word-nya terlebih dahulu ya. Kita buka aplikasi Word, kita ketik Word, lalu kita buka atau kita klik. Nah, saya harap kalian sudah terinstall Word terlebih dahulu ya di laptop atau di komputer kalian, karena kita akan belajar menggunakan Word-nya saja tanpa harus belajar menginstalnya. Untuk belajar penginstalannya mungkin di video yang lain ya. Oke, nah ini adalah tampilan awal Word ketika dibuka. Kalian bisa klik di bagian blank document atau blank dokumen. Oke, kita klik aja ini. Nah, maka tampilan awalnya kurang lebih akan seperti ini. Ini kebetulan saya menggunakan Word 365 versi terbaru, tapi kurang lebih untuk semua versinya kurang lebih sama ya, tampilannya kayak seperti ini. Ini adalah lembar kerja atau kertas yang ada di Word. Jadi kalian akan melihat tampilan seperti ini. Kita bisa mengetikkan sesuatu kata-kata ya di keyboard kita, misalnya sedang apa. Nah, ini kita ketik dan akan keluar hasilnya seperti ini. Kalau misalnya ini terlalu jauh, kita bisa zoom di bagian bawah sini. Kita bisa zoom agar lembar kerja kita atau kertasnya itu semakin besar ya, jadi terlihat semakin jelas. Nah, jika yang ingin diperbesar adalah tulisannya, kalian bisa seleksi bagian yang ingin kalian besarkan. Contohnya ini kita seleksi, lalu di atas ini ada angka ya. Ini yang disebut dengan ukuran tulisan atau font size. Kita klik aja, lalu kita bisa pilih sebesar apa tulisan yang kita inginkan. Contohnya saya ganti jadi 16. Nah, misalnya kita ketikkan lagi. Untuk bisa ketik di bagian bawah, kita bisa tekan enter ya, jadi ada tulisannya di bawah. Nah, kita bisa ulangi cara yang sama. Kita mungkin ingin mengecilkan huruf yang ini, kita bisa seleksi, lalu kita bisa kecilkan huruf yang ini atau tulisan yang ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jika kalian kurang suka dengan jenis tulisannya atau yang biasa kita sebut dengan font ya, ini kalian bisa seleksi bagian yang ingin kalian ubah. Ini kita seleksi, lalu kita bisa pilih di sini ada yang namanya jenis font ya atau jenis tulisan. Kita klik aja, di sini akan muncul beberapa tulisan ya, jenis tulisan. Contohnya seperti ini. Lalu kita ganti jadi Comic Sans. Nah, dia akan jadi seperti ini. Tulisannya jadi berubah. Jadi jenisnya beda ya, yang ini dengan yang ini, karena tadi yang ini sudah kita ganti, udah kita seleksi terus kita ganti. Nah, kita akan coba di bawah sini jenis tulisannya. Ada yang tulisan tebal, terus ada yang miring, terus ada yang garis bawah. Oke, untuk yang tebal ini kita bisa seleksi. Kita bisa bikin tulisan tebal dengan cara kita seleksi, lalu kita bisa pilih yang ini, yang bold ya. Kita klik. Nah, dia akan tulisannya akan jadi tebal. Untuk yang miring kita bisa seleksi tulisan yang ingin kita miringkan, lalu kita klik bagian ini yang italic.
kita klik, dia tulisannya akan jadi miring. Lalu yang garis bawah ini kita seleksi, terus kita pilih yang underline atau tulisan garis bawah, kita klik, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Ini kita sudah coba untuk menebalkan tulisan, memiringkan tulisan, dan menggarisbawahi tulisan. Oke, langkah selanjutnya mungkin kita bisa belajar caranya untuk membuat list ya. Misalnya kita tulis 1, 2, 3. Ini masih ada garisnya, kita seleksi dulu, terus kita matikannya. Oke. Nah, untuk membuat urutan, kita seleksi terlebih dahulu tulisan yang kita sudah buat sebelumnya, ini 1, 2, 3. Lalu kita bisa klik bagian yang ini atau bagian numbering ya, kita klik. Nah, dia akan menjadi 1, 2, 3 seperti ini. Oke, jadi otomatis ada angkanya nih, 1, 2, 3. Kalau misalnya kita tidak ingin menggunakan angka atau kita ingin menggunakan titik aja, kita bisa seleksi lagi, lalu kita bisa pilih yang bagian ini bullets ya, sebelahnya kita klik. Nah, dia akan jadi bulat seperti ini. Oke, sebetulnya untuk menggunakan Word itu mudah ya guys, jadi kalian tinggal ketik-ketik aja, ketik apa yang kalian inginkan, dan jangan takut salah. Intinya itu, jangan takut salah. Karena apa? Karena Word itu bisa dibalik atau undo ya istilahnya, bisa diundo. Apa itu undo? Undo itu misalnya ini kita salah ketik atau kita salah ini nih, misalnya oh ini jangan jadi tebel nih, maunya jadi garis miring misalnya. Ini kita bisa undo dengan cara klik yang ada nih, tanda panah ke kiri, dia akan balik ke posisi sebelumnya. Nah, ini disebut dengan undo. Kita coba klik lagi, nah dia akan terhapus. Nah, seperti itu. Kita coba aja klik. Kalau misalnya kliknya terjauhan, kita bisa klik yang ke kanan ya, arah ke kanan. Ini artinya membalikkan ke arah setelahnya. Nah, seperti itu. Jadi di Word bisa seperti itu. Jadi kalian jangan takut salah. Oke, kalian coba ketikkan apa yang kalian ingin ketikkan. Kalau bisa ada tujuannya, misal ada tugas atau apa gitu, itu lebih bagus. Jadi kalian ada tujuannya untuk menggunakan Word ini. Intinya kalian bisa ketik-ketikan apa saja yang kalian inginkan. Nah, untuk menambahkan foto atau gambar ya, secara spesifik sebetulnya sudah saya upload di video sebelumnya, cara memasukkan gambar di Word. Tapi untuk kali ini kalian bisa masuk di menu insert ya. Di sini ada yang namanya picture, kalian bisa klik aja picture, lalu bisa kita klik bagian device. Nah, di sini kita bisa kita bisa cari gambar apa yang kita ingin masukkan. Contohnya ini, kita insert. Oke, jadi ada gambar di sini. Kita bisa kecilkan gambarnya seperti itu. Kalau misalnya kita ingin pindah-pindahkan, kita bisa klik yang ini, layout option. Kita bisa ganti yang coba-coba aja ya guys. Kita bisa ganti yang ini contohnya. Nah, ini kita bisa gerakan seperti ini, seperti itu. Oke, sampai di sini saya sarankan untuk kalian coba ketik-ketik apa saja yang kalian ingin ketikkan. Ini untuk belajar saja, jadi jangan takut salah ya. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Jadi semua apa yang kalian lakukan itu adalah benar. Dan kalau misalnya terjadi hal yang tidak kalian inginkan, kalian bisa undo atau pencet balik ini. Dan kalau misalnya terjadi error atau ada masalah apa, kalian bisa cek di video di channel saya. Kalau misalnya ada hal yang kalian ingin cari, kalian bisa ketikkan saja, siapa tahu ada di situ yang bisa saya bantu. Atau nanti kalian bisa isi kolom komentar ya guys. Nah, langkah terakhir adalah kalian bisa save dokumen ini dengan cara klik file, lalu kalian bisa klik di bagian save as untuk save yang baru atau save ya. Jadi terserah. Kalau save ini, kalau misalnya kalian sudah save sebelumnya, kalian bisa klik save. Tapi kalau misalnya ingin menyimpan dengan file yang baru, kalian bisa save as.
kalian coba sendiri-sendiri ya. Kalian coba gimana ya? Kalian coba sendiri gitu. Jadinya seperti apa? Oke. Nah, kalian bisa save as, lalu klik di bagian this PC atau browse juga boleh. Ya, di browse. Lalu kita misalnya di sini kita ketikkan nama yang kita inginkan, misalnya test word 2. Ini buat belajar atau belajar Word. Nah, ini untuk nama dokumennya, lalu kita bisa klik save. Oke. File ini sudah tersimpan di komputer kita. Nanti kita bisa bukanya kalau misalnya kita sudah tutup ya. Kita bisa tutup dengan cara klik close di sini. Klik close. Nah, nanti kita bisa buka, kita lihat file yang tadi kita simpan di mana. Ya, pastikan kalian tahu ya tadi nyimpannya di mana ya. Nah, lalu kita bisa buka lagi nih di sini belajar Word. Kalau misalnya kalian lupa naruhnya di mana, kalian bisa gunakan cara berikut ini. Kalian bisa buka aja Word kalian. Ya, buka aja Word kalian. Nah, di sini biasanya ada yang namanya recent ya, atau file yang sebelumnya dibuka ya. Nah, di sini ada belajar Word, kita klik aja. Nah, maka akan balik atau ada file yang tadi kita sudah gunakan seperti ini. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk belajar Word kali ini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe. Apabila ada pertanyaan, jangan lupa isi kolom komentar. Nanti kalau misalnya ada masalah atau ada trouble, siapa tahu saya bisa bantu gitu dengan video yang lainnya. Oke. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you for watching. See you in the next videos. Thank you.